Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, anak-anak kelas 6, jumpa kembali dengan Bapak dalam tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, anak-anak kelas 6, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan jiwa yang semangat dan hati yang bahagia. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai dengan pembelajaran 4. Di sana ada Siti. Siti berkata, ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Nah, ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Nah, habitat asli dari ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Nah, selanjutnya kegiatan Ayo Berdiskusi. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, banyak orang menyukai produk dari jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Nah, potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang saja. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang teman yang lain ikut bergabung. Nah, semuanya ada sekitar 9 orang yang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, jadi apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Jadi jawabannya Edo sangat baik karena ia membagi oleh-oleh kepada teman-temannya. Karena realitanya teman yang datang berjumlah 9 orang, maka salah satu cara yang bisa dilakukan Edo adalah dengan membagi satu ikan tersebut menjadi 9 bagian. Dengan terlebih dahulu membicarakan hal tersebut kepada 9 orang tersebut, ya, bahwa potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang saja. Namun karena datangnya orang 9, maka kita bagi saja menjadi 9 bagian. Lalu apa yang harus dilakukan Edo? Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikannya tidak cukup untuk semua orang? Nah, jawabannya tetap menghargai dan tahu bahwa Edo membawa ikan tersebut tanpa mengetahui kalau mereka juga akan ikut. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan Edo, Dayu, Beni, Udin, dan Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Jadi jawabannya saling berbagi kepada mereka walaupun mereka mendapatkan sedikit bagian saja. Nah, ini jawabannya ya. Oke anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 5. Jadi kondisi geografis yang sama membuat negara-negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait dari hasil buminya. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut. Oke, kita baca bersama-sama dengan cepat. Kegiatan ekonomi dari negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Nah, mata pencarian dari penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan dari penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi.
Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah kunci jawaban di buku cetak kalian halaman 100. Perbandingan antara Indonesia dengan Singapura, persamaan dan perbedaannya ya di bidang ekonomi. Nah, Indonesia perbedaan dengan negara Singapura ya ekonomi Pancasila, sedangkan di Singapura ekonomi pasar. Di Indonesia ekspor pertanian, sedangkan Singapura manufaktur. Indonesia pendapatannya rendah, sedangkan Singapura pendapatannya tinggi. Di Indonesia kelapa sawit, sedangkan di Singapura mesin. Lalu Indonesia ya kirim ke Cina dan Jepang, sedangkan Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Nah, persamaannya yaitu ekspor dan impor, jalur perdagangan ASEAN, negara kepulauan, dan banyak pelabuhan. Nah, ini persamaannya di tengah-tengah ya. Ini kunci jawaban di buku cetak kalian halaman 100. Nah, untuk lebih jelasnya ini ya perbedaan dan persamaannya. Tadi perbedaannya itu Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, Singapura menganut sistem ekonomi pasar yang maju. Nomor 2, Indonesia bergantung pada hasil ekspor, hasil pertanian, dan barang-barang impor industri, sedangkan Singapura sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur atau sektor elektronik. Yang ketiga, Indonesia memiliki pendapatan rendah, sedangkan di Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatannya paling tinggi. Nomor 4, komoditas ekspor Indonesia adalah kelapa sawit, batu bara, kakao, energi geotermal, sedangkan Singapura mesin dan peralatan bahan bakar, kimia, makanan, dan barang jadi. Nomor 5, tujuan ekspor utama dari Indonesia adalah China, Jepang, dan Amerika Serikat, sedangkan Singapura adalah Malaysia, Hong Kong, China, dan Indonesia. Di sampingnya ada persamaannya antara Singapura dan Indonesia, yaitu yang pertama adalah kedua negara melakukan kegiatan ekspor dan impor dalam melakukan kegiatan ekonominya. Lalu nomor 2, kedua negara sama-sama berada di jalur perdagangan internasional. Yang ketiga, kedua negara tersebut sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, kedua negara bersama-sama disebut sebagai negara kepulauan. Yang terakhir adalah nomor 5, kedua negara tersebut sama-sama memanfaatkan pelabuhan untuk kegiatan ekspor dan impornya. Nah, ini kunci jawaban yang lebih jelas lagi dan terperinci ya dari pertanyaan sebelumnya ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu ini, bukan? Nah, banyak hal yang kamu sudah pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan itu berkembang biak dan jenis-jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Nah, menarik bukan? Mari kita mulai pembelajaran 6 selanjutnya. Nah, anak-anak kelas 6 di kegiatan 6 atau di pembelajaran 6 ini, kegiatan selanjutnya yaitu ayo menulis. Sebelumnya di sana ada cerita, Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Nah, di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Nah, semuanya terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Nah, Siti mengambil apa? Mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, kita lanjutkan di sana. Di bawahnya ada pertanyaan. Apa pendapatmu tentang sikap Benny? Jawabannya, seharusnya Benny mengambil makanan secukupnya saja. Lalu, yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Siti sopan dan santun, ya. Apa pendapatmu tentang sikap Edo? Edo bersikap baik dengan memberitahu Benny ya bahwa kita tidak boleh serakah, makan yang secukupnya saja. Oke, selanjutnya ini adalah kunci jawaban di buku cetak kalian halaman 108 ya. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima dari Pancasila. Jadi sila kelima itu kan berbunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, di sini sudah ada jawabannya, yaitu ikut serta dalam menjaga fasilitas-fasilitas umum, ya, seperti bandara, pelabuhan, ya, mall, dan lain-lain, ya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepedulian sosial dengan cara mengajak teman-teman kita berderma, berdana, menyumbang, ya. Ini kegiatan sosial, menyumbang ke panti asuhan dan lain-lain.
Nah, yang ketiga yaitu ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Nah, ini sikap dalam sila kelima Pancasila. Oke, anak-anak kelas 6, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bapak mengucapkan terima kasih, kamsahamnida. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Bapak ya. Terima kasih semuanya.